Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 23 menit tanggal 6 Oktober 2022 guys, hari Kamis ya. Dan keadaan global crypto market cap hari ini cukup hijau dikit banget, sekitar naik 0,23% aja guys. Dan kalian bisa lihat di sini untuk Bitcoin dan altcoin yang lain ini masih bervariasi ya, ada yang merah, ada yang hijau, tapi tidak terlalu signifikan ya untuk pergerakannya. Mungkin antara 1% sampai 3%an guys, rata-rata seperti itu. Dan kalau kita lihat di crypto bubbles untuk beberapa altcoin ini masih bervariasi ya. Ya anggap aja imbang lah, 50% ada yang hijau, 50% ada yang merah guys. Jadi bisa dibilang ini marketnya masih sideways ya. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin guys, ini cukup menarik. Untuk pola yang sempat terbentuk kemarin di symmetrical triangle ini masih struggle ya, dan berusaha untuk menembus area trendline ini guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Untuk hari ini open candlenya di hijau ini bagus, dan kita berdoa aja ya semoga bisa menembus untuk trendline ini dan bisa mengkonfirmasi ya untuk pola double bottom di time frame weekly-nya, sehingga ini akan menjadi sinyal positif untuk pembalikan arah ya guys. Dan ini bagus untuk harga Bitcoin ke depannya. Kita tunggu aja ya. Dan kita langsung saja guys menuju ke informasi pertama, datangnya dari cointelegraph.com, dan di sini diinformasikan bahwa kesepakatan Elon Musk untuk pembelian Twitter ini ya tampaknya akan berjalan guys di harga hasilnya kemarin ya di 44 miliar US dollar guys. Nah, ini cukup menarik ya. Karena kemarin tuh sempat Elon Musk ini tidak jadi untuk membelinya, dan itu cukup heboh juga ya karena sebelumnya digembar-gemborkan bahwa Elon Musk ini akan membeli Twitter. Dan akhirnya sekarang Elon Musk kembali untuk membuat kesepakatan dalam pembelian Twitter ini guys. Kita baca informasinya. Twitter tampaknya siap ya untuk bergerak maju dengan kesepakatan bagi Elon Musk untuk membeli Twitter. Mengumumkan dalam postingan pada 4 Oktober kemarin guys bahwa pihaknya ini bermaksud untuk menutup transaksi pada $54,20 per sahamnya. CEO dan miliarder Tesla yaitu Elon Musk ini tampaknya akan menyelesaikan akuisisinya guys terhadap Twitter senilai $44 miliar. Menurut pemberitahuan yang diajukan oleh pengacara Elon Musk pada 3 Oktober kemarin ya dengan Delaware Chancery Court yang mengawasi persidangan, Elon Musk ini siap guys untuk melanjutkan penutupan transaksi yang dimaksud oleh perjanjian penggabungan 25 April 2022. Ini mengikuti beberapa bulan drama hukum dengan platform media sosial di mana Elon Musk ini mencoba untuk mundur dari kesepakatan ya, dan mengutip kurangnya transparansi Twitter seputar bot spam, akun palsu, dan kesehatan keuangan bisnis, serta datang hanya beberapa hari sebelum pengadilan yang mendekat dengan cepat. Tanggal untuk menyelesaikan masalah pada 17 Oktober mendatang ini guys. Jadi kesepakatan yang diusulkan oleh Elon Musk ini ya datang dengan syarat bahwa ada penundaan segera dari tindakan dan penangguhan persidangan serta menunggu penerimaan pembiayaannya. Twitter tampaknya siap ya untuk menerima persyaratan kesepakatan dan mengumumkan dalam postingan Twitter di 4 Oktober bahwa mereka itu berniat untuk menutup transaksi pada $54,20 per sahamnya guys. Apakah tanggal pengadilan yang akan datang mendorong perubahan hati ya dari Elon Musk ini tidak pasti guys. Namun pendiri Tesla dan juga SpaceX ini telah menggoda ya rencana untuk platform tersebut setelah dia mengambil alih kepemilikannya guys. Selain tweet tersebut ya, Elon Musk juga belum mengungkapkan apa aplikasi X multiguna yang diusulkan tersebut guys. Tetapi dalam tweet lanjutan pada Oktober, dia menyebutkan bahwa Twitter mungkin mempercepat 3 kali hingga 5 tahun, tapi saya bisa saja salah katanya. Elon Musk sebelumnya mempertimbangkan untuk beralih ke teknologi blockchain untuk memerangi bot spam dengan membuat pengguna Twitter membayar 0,1 Dogecoin guys untuk mentweet atau meretweet menurut transkrip rekaman telepon. Anda harus membayar sejumlah kecil untuk mendaftarkan pesan Anda di rantai ya atau di blockchainnya yang akan memotong sebagian besar spam dan bot. Tidak akan ada postingan yang disensor ya, jadi kebebasan berbicara ini benar-benar dijamin, kata Elon Musk di halaman 98 transkripnya. Dia kemudian menyimpulkan bahwa Twitter berbasis blockchain ini mungkin tidak layak ya saat ini, dan berita bahwa Elon Musk bisa menjadi pemilik baru platform media sosial ini mendapat tanggapan beragam dari komunitas Twitternya guys. Pencipta Dogecoin Bill Marcus juga dikenal sebagai Satoshi Nakamoto di Twitter.
mengatakan kepada 1,7 juta pengikutnya bahwa jika Elon Musk ini membuat Twitter ini lebih baik, maka Twitter akan lebih baik. Pengguna lain tidak begitu optimis dengan satu catatan ya, bahwa dia tidak percaya siapapun yang menghargai Twitter sama sekali ingin Elon Musk itu ada hubungannya dengan itu. Dalam 24 jam terakhir, harga saham Twitter telah melonjak ya sekitar 22,24% menjadi total $52 per sahamnya guys, menurut data dari Nasdaq. Dogecoin yang di masa lalu melihat kenaikan harga berdasarkan tindakan emas kemarin ya, dan telah mengalami peningkatan 8%. Diperdagangkan pada $0,06 pada saat penulisan ini, menurut CoinGecko guys. Jadi berita ini cukup menarik guys, karena jika memang benar nanti Twitter akan diakuisisi oleh Elon Musk, maka kemungkinan kedepannya nanti di Twitter pun akan ada adopsi kripto juga ya. Kemungkinan besar seperti itu guys. Kemudian informasi berikutnya dari en.ethereumworldnews.com ya, dan ini masih berhubungan dengan akuisisi Twitter oleh Elon Musk ini guys. Dan ini cukup menarik, yaitu pembayaran kripto di Twitter di bawah Elon Musk ini bisa segera terjadi atau menjadi kenyataan guys. Dan ini bagus banget ya. Jadi pasar kripto terbakar dengan asumsi dan pendapat baru setelah CEO Tesla yaitu Elon Musk ini mengumumkan keputusannya untuk memperbarui kesepakatan pembelian Twitternya guys, dengan proposisi kembali ke jalurnya, yaitu kripto Twitter penuh dengan sentimen dan ide tentang seperti apa yang seharusnya Twitter baru di bawah pengawasan kepala Tesla, yaitu Elon Musk. Setelah itu, Crypto Rent Investment Group membagikan apa yang secara aktif diharapkan oleh Elon Musk untuk diubah atau diperbaiki jika kesepakatan itu berhasil dalam waktu dekat ini guys. Grup investasi Crypto Rent membagikan visinya tentang seperti apa seharusnya Twitter baru di bawah pengawasan Elon Musk nanti. Crypto Rent Group turun ke Twitter untuk membagikan daftar perubahan baru yang mungkin diperkenalkan oleh kepala Tesla jika kesepakatan pembelian Musk untuk Twitter diselesaikan dalam waktu dekat ini guys. Menurut perusahaan, Elon Musk juga dapat memperkenalkan pembayaran kripto di Twitter yang dapat meningkatkan sektor ini ke tingkat yang sama sekali baru. Elon Musk sebelumnya telah mengumumkan ya untuk keputusannya untuk mengintegrasikan pembayaran Dogecoin ke dalam Twitter Blue. Perusahaan lebih lanjut berbagi bahwa Elon Musk juga dapat bereksperimen dengan struktur umum situs microblogging dan dapat memperkenalkan tombol edit untuk memungkinkan pengguna mengedit tweet mereka yang sudah diterbitkan. Khususnya, Twitter Blue telah mulai mengeksplorasi cara untuk memperkenalkan tombol edit ini guys, yang saat ini tampaknya masih dalam tahap pengujian awal. Perusahaan lebih lanjut membagikan bagaimana Elon Musk juga dapat bekerja untuk menyingkirkan bot kripto yang merajalela. Saat menghadiri pembicaraan TAD pada bulan April kemarin, Elon Musk mengakui ya masalah yang berkembang dari bot kripto ini yang marak di Twitter dan menyatakan keinginannya untuk menghilangkan bot kripto di Twitter ini guys. Elon Musk sebagai CEO Tesla Motor juga membuat pernyataan mengejutkan pada hari Selasa kemarin bahwa Elon Musk ini secara aktif mengumumkan keputusannya untuk memperbarui kesepakatan pembelian Twitternya guys, yang sebelumnya serba salah karena Twitter gagal mengungkapkan informasi bot kripto yang diminta oleh Elon Musk. Kepala Tesla sekali lagi tertarik guys untuk mengakuisisi Twitter dan telah mengusulkan kesepakatan senilai $44 miliar untuk melanjutkan akuisisi ini. Menanggapi perkembangan terakhir, Twitter mengeluarkan pernyataan balasan, menambahkan bahwa mereka bermaksud untuk menutup transaksi pada $54,20 per saham setelah menerima surat dari Elon Musk. Khususnya, saham Twitter bereaksi positif ya terhadap berita tersebut dan diperdagangkan pada $52 setelah melonjak sebanyak 20%. Selain itu, cryptocurrency Dogecoin juga terinspirasi ya, melonjak melewati 6% pada hari Rabu ketika Elon Musk mengungkapkan niatnya untuk membeli Twitter lagi. Pada saat pers, Dogecoin naik 1,96% dan duduk di 0,06409 US dollar Dogecoin. Elon Musk lebih lanjut men-tweet bagaimana akuisisi Twitter dapat membantu mempercepat pengembangan X yang telah digambarkan sebagai aplikasi segalanya oleh CEO SpaceX ini guys. Kita tunggu aja ya untuk perkembangan informasi dari Elon Musk ini untuk akuisisi Twitter, dan ini cukup menarik guys untuk diikuti. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari You.Today guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Ripple ini telah tumbuh yang menjadi ekonomi Arab terbesar kedua melalui 3S Money Club yang berbasis di Inggris. Teknologi pengiriman uang Ripple berkembang lebih jauh ke UEA atau United Emirates Arab ya, yang saat mitra Ripple 3S Money diluncurkan di Timur Tengah. Menurut pernyataan pers, Otoritas Jasa Keuangan Dubai atau di FSA, regulator independen layanan keuangan yang disediakan di atau dari Pusat Keuangan Internasional Dubai di IFC,
telah memberikan lisensi kepada 3S Money, sebuah platform pembayaran internasional. Hal ini memungkinkan 3S Money untuk menyediakan layanan uang dari DIFC, Pusat Keuangan di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan atau MEASA. Dengan lisensi 3S Money yang bertujuan untuk mengubah bisnis lintas batas, akan memberi perusahaan yang berbasis di UEA akses ke lebih dari 190 negara guys, dengan satu akun bisnis global digital yang memungkinkan pembayaran lebih cepat dalam lebih dari 40 mata uang yang berbeda. Menariknya, DIFC memiliki kantor pusat Ripple di Timur Tengah dan Afrika Utara guys. Kesempatan untuk mencari lokasi bersama dengan pelanggannya adalah salah satu alasan utama yang dikutip untuk basis regionalnya oleh Ripple. Pada tahun 2019, 3S Money Club mengumumkan bergabung dengan RippleNet, dan ini akan memungkinkannya menyelesaikan pembayaran lebih cepat melalui mitra lokal di seluruh dunia daripada mengirim transfer uang internasional yang mahal. Teluk Persia tetap menjadi wilayah utama bagi industri pembayaran lintas batas, oleh karena itu pentingnya langkah tersebut guys, dan UEA adalah salah satu pengirim dan penerima remitensi teratas secara global dan memiliki ekonomi terbesar kedua di Teluk Persia. Seperti dilansir You.Today, mitra investasi Ripple yaitu Tranglo juga membuka koridor pembayaran baru ke Uni Emirat Arab pada Agustus kemarin guys. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys, baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launch pool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, masih dari You.Today guys, dan di sini diinformasikan bahwa No Payments ini sedang memperkenalkan instrumen seamless untuk Bitcoin guys dan pemrosesan pembayaran altcoin. Nah, ini menarik ya. No Payments yang merupakan solusi lengkap ya untuk pemrosesan pembayaran kripto dan akan memperkenalkan metode pembayaran Web3 kepada generasi baru pedagang ataupun para kreator dan juga yayasan amal guys. Kemudian pertanyaannya, mengapa hal ini penting guys bagi para pedagang ataupun para pembuat konten dan juga LSM? Jadi diluncurkan oleh tim profesional blockchain yang hebat, yaitu platform No Payments adalah solusi out of the box untuk pemrosesan pembayaran kripto guys. Dilengkapi dengan gerbang pembayaran kripto to fiat dan instrumen dukungan multimata uang, itu diatur untuk memperkenalkan teknologi Web3 ke ribuan pedagangnya guys. Mulai dari streamer hingga platform e-commerce dan juga yayasan amal.
Apa yang istimewa dari USP No Payment ini guys, dan apa yang membuatnya relevan di tahun 2022 ini? No Payments ini memungkinkan setiap situs web untuk mulai menerima cryptocurrency sebagai instrumen pembayaran reguler. No Payments tidak memerlukan keterampilan pengkodean ataupun blockchain untuk diintegrasikan, dan modulnya dapat ditambahkan bahkan oleh pengguna non-teknologi. Platform ini mendukung 150 lebih untuk cryptocurrency-nya, dari yang mainstream seperti Bitcoin, Ethereum, US Dollar Tether, hingga yang eksotis seperti Vero, Zen, dan juga XVG. No Payments bekerja dengan biaya serendah mungkin guys, dengan kecepatan pemrosesan yang tertinggi, dan kebijakan penarikan minimal ataupun maksimal yang fleksibel guys. No Payments juga sangat kompatibel dengan semua platform e-commerce utama, termasuk WooCommerce, Shopify, OpenChart, dan sebagainya. Platform No Payments juga dapat digunakan untuk pembayaran kepada kontributor. Itu dengan sangat mulus menggunakan gerbang pembayaran kripto to fiat oleh ChainKnow, sebuah perusahaan induk dari No Payment. Dan sekarang pembayaran memungkinkan penarikan fiat langsung guys untuk kliennya, dan semua dananya itu dapat ditarik ke rekening bank. Wah, keren banget ya. Kemudian saat menggunakan No Payments ini guys, nanti para penggemar kripto itu juga dapat memperoleh penghasilan dengan bergabung dengan program afiliasi multi levelnya. Jadi banyak ya fungsi dari No Payments ini guys. Kemudian pertanyaan yang timbul ya, mengapa ini penting guys bagi bisnis untuk menerima kripto? Terutama bisnis mulai menerima kripto karena 3 alasan guys ya. Yang pertama, ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan omset operasionalnya dengan instrumen pembayaran baru yang mengesankan, dan pengguna termotivasi untuk segera membeli barang ataupun jasa. Membayar dengan kripto semakin populer di antara kategori pengguna internet yang paling berpengaruh dan aktif secara ekonomi guys. Kemudian dengan menerima kripto ini ya, bisnis kemudian para kreator ataupun LSM ini dapat merampingkan prosedur akuntansinya di beberapa yurisdiksi ya. Operasi mata uang kripto memenuhi syarat untuk menghapus peraturan pajaknya, biasanya dengan tarif pajak yang rendah ya. Dan sementara itu, di sebagian besar negara, pembayaran kripto itu masih tidak dikenakan pajak guys. Nah ini yang membuat pembayaran dengan kripto itu cukup menarik perhatian juga. Menambahkan, pembayaran cryptocurrency memungkinkan bisnis ya untuk memperluas penawaran mereka ke wilayah baru dan secara signifikan meningkatkan visibilitas di pasar baru guys. Bahkan untuk wilayah yang tidak memiliki rekening bank dengan infrastruktur keuangan yang kurang berkembang. Last but not least, karena komunitas kripto di seluruh dunia berkembang dari hari ke hari, maka keputusan untuk mulai menerima cryptocurrency diatur untuk meningkatkan visibilitas merek ini atau itu di antara berbagai kategori pengguna. Nah, kemudian kendala apa guys bagi organisasi ya yang mau menerima kripto ini guys? Nah, sementara itu ya, adopsi pembayaran cryptocurrency retail datang dengan hambatannya sendiri guys. Dan generasi pertama gerbang pembayaran kripto ke fiat tidak ramah pengguna. Untuk mengintegrasikannya, sebuah tim membutuhkan perangkat lunak canggih dan insinyur blockchain juga. Juga terkadang prosedur konversi kripto ke fiat itu agak rumit ya. Dan bahkan jika tim berhasil mengatur gerbang pembayaran kriptonya, mentransfer mata uang kripto ke rekening bank itu mungkin tidak akan praktis guys. Kemudian cryptocurrency mana yang paling populer guys untuk pembayaran B2B dan juga B2C? 3 kelompok cryptocurrency dominan di segmen pembayaran retail. Kelompok pertama mencakup stablecoin arus utama, yaitu aset digital yang dipatok ke dolar Amerika Serikat ataupun euro, dan biasanya itu adalah USDT, USDC, dan yang lain-lain ya, yang merupakan stablecoin paling populer untuk pembayaran sementara seperti Shiba Inu, dan cryptocurrency seperti Shiba Inu juga mendapatkan daya tarik pada tahun 2021 dan 2022 ini guys. Kemudian ada juga raksasa kripto seperti Bitcoin, Ethereum, XRP juga diterima oleh sebagian besar vendor, kreator, dan juga pebisnis. Juga beberapa layanan bekerja dengan cryptocurrency yang berfokus pada privasi seperti Monero, Bitcoin, dan juga Zcash. Memperkenalkan No Payments, cara termudah ya untuk mulai menerima kripto pada tahun 2022 ini guys. Jadi inilah sebabnya mengapa No Payments yang merupakan instrumen non-kustodial multi-platform yang mudah diintegrasikan untuk menerima pembayaran dalam Bitcoin guys dan juga altcoin yang lain, diatur untuk mengubah permainan dalam pembayaran retail cryptocurrency untuk institusi, bisnis, pencipta, ataupun kreator ya, dan juga organisasi nirlaba lainnya. No Payments adalah add-on berkinerja tinggi yang memungkinkan situs web menerima cryptocurrency guys. Mekanismenya bekerja dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dalam hal transfer ini membutuhkan waktu maksimum sekitar 10 detik saja guys. Dan sementara para pedagang ini bisa mendapatkan dana mereka dalam 5 menit. Layanan No Payments bekerja dengan cara non-kustodial. Layanan yang tidak mengontrol dana pengguna
ataupun kunci pribadi ataupun informasi sensitif guys. Jadi platform ini bekerja dengan konversi kripto to fiat yang otomatis untuk semua mata uang digital yang disediakan oleh Chain Now. Karena No Payments merupakan bagian integral dari ekosistem multi-product NOW. NOW Payments atau No Payments tidak memiliki KYC wajib ya, meskipun menerapkan prosedur AML untuk mengamankan dana pedagang dan pelanggannya guys. No Payments memberi penggunanya berbagai solusi khusus ya, termasuk pembayaran kasino, pembayaran massal, dan juga instrumen donasi Twitch. No Payments memungkinkan kliennya untuk mulai menerima semua jenis cryptocurrency dari berbagai segmen. Antara lain, yang pertama untuk kripto kelas berat ya, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Monero, Solana, dan juga Cardano. Kemudian yang kedua, stablecoin, contohnya seperti USDT, USDC, BUSD, dan juga yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, koin yang sedang tren ya, seperti Shiba Inu, Isu Inu, Baby Doge, Floki, dan lain-lain. Yang keempat untuk koin DeFi seperti Kyber Network Crystal atau KNC ya, Chainlink, PancakeSwap, dan yang lain. Dan yang kelima, koin layer 1 non-EVM seperti Zilliqa, Tron, Avalanche, Cosmos, dan juga Polkadot. Secara total, No Payments bekerja dengan 150 lebih koin dan token, dan aset baru ditambahkan setiap minggunya guys. Selain itu, layanan ini terintegrasi secara mulus ya dengan semua platform utama untuk e-commerce, termasuk WooCommerce, OpenChart, Magento, Shopify, Zencard, Shopware, dan juga PrestaShop. Layanan No Payments memiliki toolkit instrumen kaya fitur ya, yang penting untuk bisnis, kreator, dan juga LSM yang ramah kripto. Dan ia memiliki alat API Prestel untuk kasino, pembayaran massal, dan layanan reguler. Dan ketiga varian API ini mencakup sebagian besar kasus penggunaan untuk gerbang pembayaran kripto ke fiat guys. Sekarang pembayaran dapat dengan mulus yang membuat faktur untuk transfer penggunanya, dan faktur ini dapat dibuat melalui API atau akun pribadi pengguna ya. Dalam mode langganan, pengguna dapat mengatur pembayaran berulang dengan detail yang telah ditentukan. Dengan opsi terminal crypto proof of stake, pengunjung dapat membayar barang dan jasa dengan smartphone mereka atau langsung dari dompet cryptocurrency guys. Sekarang pembayaran mendukung pembayaran berulang ya, dan opsi ini sangat penting untuk semua layanan digital dengan model berlangganan. Selain itu, No Payments merilis modul donasi yang mudah digunakan. Dengan mekanismenya, pelanggan No Payments dapat menerima donasi melalui widget, tombol, tautan media sosial, atau dengan solusi yang dibuat khusus yang tersedia berdasarkan permintaan guys. No Payments memiliki modul pembayaran massal. Dengan instrumen ini, bisnis dapat membayar kontraktor, pekerja lepas, dan afiliasi mereka, dan juga modul pembayaran massal cocok untuk gaji serta program loyalitas digital guys. Menarik ya. Untuk memungkinkan penggemar kripto mendapatkan keuntungan dari program media sosial mereka, No Payments meluncurkan program afiliasi multi-level, dan pengguna cryptocurrency itu dapat mengikuti program ini bahkan tanpa memiliki toko online yang aktif. Untuk mendapatkan tautan afiliasi, maka para pengguna harus membuat akun di No Payments dan mengunjungi bagian program afiliasinya. Setelah klien baru bergabung dengan ekosistem No Payments dengan tautan afiliasi, pemiliknya mendapatkan minimum 0,1% sebagai rewardnya, dan program ini berlaku selama 5 tahun sejak pendaftaran klien. Menarik ya. No Payments menawarkan kepada kliennya komisi paling menakjubkan di pasar guys, dengan biaya minimum mulai dari 0,4%. Tingkat akurat tergantung pada omset pedagang ini atau itu guys. Dan juga untuk sebagian besar aset, No Payments tidak memiliki batasan pemrosesan. Jadi singkatnya, No Payments ini adalah instrumen mutakhir yang dirancang untuk memungkinkan bisnis, streamer, dan juga LSM untuk mulai menerima cryptocurrency sebagai metode pembayarannya dan menggunakan kripto untuk donasi serta pembayaran massal. Ini dapat diintegrasikan dengan nol pembayaran ekstra dan tanpa keahlian teknis khusus. No Payments membuat modul preset untuk kasino, amal, dan streamer, sementara instrumennya dapat tersedia sebagai widget, tombol, tautan media sosial, dan sebagainya. Platform ini mendukung 150 lebih untuk cryptocurrency-nya dan terintegrasi dengan semua instrumen e-commerce utama. Jadi gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.